Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Kuba dan jajarannya, dan yang saya hormati pengurus masjid, DKM, juga tidak lupa kepada guru-guru kita yang ada di sini, Pak Haji, Ustadz ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di bawah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih eksis bisa bertemu muka dalam rangka melaksanakan sholat tarawih bersama. Kemudian kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada saat ini sudah selesai 17 ya Pak ya. Jadi 17 Ramadan. Berarti tinggal berapa lagi Pak? Tinggal 13. Ya kalau 29 ya 12 lagi gitu ya. Ya tapi itulah manusia ya, pengennya cepat-cepat gitu ya. Ya kita syukuri itu semua, karena bagaimanapun kita ini adalah hamba Allah yang ya patut diatur gitu. Kalau nggak diatur, kita ini berantakan gitu. Jadi diatur melalui puasa, melalui haji, zakat dan sebagainya. Ya begitu manusia. Jadi alhamdulillah dengan kita disyariatkannya puasa, ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan saya doakan juga mudah-mudahan ke depan masih kuat ya puasanya ya Pak. Apalagi yang udah usia kayak Pak Tuo udah 75 ya. Udah 75 usianya masih kuat puasa gitu. Ya itu semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mencoba, tadi udah protokol menyebutkan keutamaan 10 terakhir Ramadan. Sebenarnya belum 10 ya, baru 17 ya Pak. Jadi masih ada 3 hari lagi baru 10 terakhir. Tapi judulnya kebetulan maju gitu ya. Gak apa-apa ya Pak. Baik. 10 keutamaan. Yang pertama, kalau kita melihat di Al-Quran, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keutamaan yang pertama, 10 terakhir itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Memang disebut kalau di Indonesia 17 Ramadan ya. Padahal di hadis-hadis itu bukan 17 Ramadan. Kebetulan ada sejarawan yang membuat 17, tapi banyak mengatakan bukan 17 gitu turunnya Al-Quran itu. Tapi dikompromikan turunnya Al-Quran itu ke Baitul Izzah itu tanggal 17 Ramadan. Terus ke Nabi itu bukan 17. Nah, begitu. Jadi Al-Quran bukan hanya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu bahagian daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu suka sama manusia, makanya dikasih petunjuk. Jadi oleh karena itu Allah memberikan kitab. Kalau di surah Al-Baqarah itu disebut ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, qulnah bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu silahkan turun ke muka bumi, tapi nanti ada petunjuk dari saya, kata Allah. Lalu kalau kamu mengikuti petunjuk itu, maka kamu tidak akan takut gitu.
La khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Takut enggak, duka cita enggak itu. Enak kan ya, Pak ya? Enak sekali. Udah enggak takut di dunia, gelisah juga enggak itu. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu disebut begini. Jadi ada namanya suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu mungkin tidak setebal Al-Quran. Jadi hanya paper lah kalau disebut ya, nggak terlalu banyak. Jadi itu diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi tanggal 1 Ramadan. Kemudian ada namanya Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu tanggal berapa? Nggak tahu kan? Nah, kalau saya kasih tahu tadi baru tahu. Yaitu tanggal 6 Ramadan. Nah, kemudian Injil sebelum Al-Quran diturunkan tanggal 13 Ramadan. Baru Al-Quran diturunkan menurut hadis itu tanggal 24 Ramadan. Jadi artinya Ramadan ini istimewa. Cuman belum terungkap. Kalau nanti teknologi semakin tinggi ya, barangkali orang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara puasa. Kenapa? Karena Al-Quran telah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu, maksudnya di puasa itu banyak Al-Quran, kitab-kitab Allah diturunkan. Lalu mungkin setelah diteliti, ternyata bulan Ramadan itu manfaatnya luar biasa. Nah, begitu. Cuman kan belum ada ya. Belum ada orang yang meneliti bahwa di bulan Ramadan ini apa sih gitu. Apa sih yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya itu pada bulan Ramadan. Padahal dulu belum puasa orang di bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan kan baru kita 30 hari lagi. Kalau Nabi Musa puasanya ketika mau menjemput kitab Taurat itu di bulan Zulqa'dah selama 30 hari. Terus kurang, ya kan? Lalu disempurnakan arba'in, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, kalau kita kan tanggal 10 Zulhijjah itu namanya Idul Kurban ya, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau ajarannya Nabi Musa itu 40 hari. Nah, gitu. Nah, jadi artinya puasa ini adalah bulan yang berkah, ya, bulan yang berkah. Alhamdulillahnya Al-Quran ini udah diturunkan Allah, udah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menerimanya sudah 15 maksudnya menuju 15 abad. Ya enggak, Pak? Udah mau menuju 1446. Kemudian adakah Al-Qur'an ini terdistorsi? Tidak ada. Seburuk-buruknya menurut kita Ahmadiyah, itu tetap kitabnya itu Al-Qur'an. Cuman disebutnya tazkirah. Menurut kita juga Syiah, suatu kelompok yang menyimpang, tetap saja Al-Qur'annya itu, walaupun dalam pikirannya nanti akan datang Al-Qur'an asli. Jadi sebelum datang yang asli itu, ini aja dulu kita pakai. Udah 14 abad datang-datang. Ya, ternyata Al-Qur'an ini ya istilahnya sudah 14 abad, tapi alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Ya, jadi apapun sektenya di dalam Islam tetap Al-Quran. Makanya Quraisy mengatakan tuh janganlah terlalu menyalahkan Syiah, menyalahkan Ahmadiyah. Selama apa? Selama dia mengucap syahadat dan pegangannya Al-Quran. Walaupun memang banyak perbedaan antara kita mereka. Jadi dia membuat suatu jembatan gitu ya, biar kita nggak terlalu membenci. Padahal itu kan orang Islam juga, dia bersyahadat juga, Al-Quran juga pegangannya.
gitu. Cuman kan kita terusik ya, apalagi Syiah misalnya mengatakan, oh Abu Bakar itu dilaknat oleh Allah. Ya Allah, kita juga kalau mendengar itu pusing juga ya pikiran kita ya. Nah, Mas Abu Bakar yang begitu akrab dengan Nabi, yang lain-lainnya adalah dilaknat oleh Allah, yaitu luar biasa. Cuman kan dia masih syahadat, masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan agama lain? Al-Quran mensinyalir agama lain itu sudah ada penyimpangan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi celakalah orang yang menulis kitab, ya, artinya sebelum kita, kemudian dia bilang inilah firman Allah, gitu. Nah, makanya di antara kitab yang pernah kita dengar barangkali kitab Taurat. Kitab Taurat itu sendiri sudah ada dua teks, Pak. Jadi dua versi gitu. Teks Malzora sama teks apa sadana itu? Lupa saya. Jadi udah ada dua teks. Jadi kalau kitabnya dua macam, berarti kan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu. Kemudian yang di depan kita, misalnya Injil ya. Injil itu kalau kita dengar-dengar dari teman-teman kita, Injil itu ada, kalau yang sekarang itu hanya 4. Injil Markus, Matius, apalagi Pak, Yohanes sama Lukas ya. Nah, gitu. Kalau banyak begitu kira-kira sepakat nggak itu? Kayaknya antara satu dengan yang lainnya itu ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan dalam satu ajaran, kira-kira bisa nggak dipercaya gitu. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang masih murni. Bahkan ada guru besar ya yang dia beragama Kristen, dia bilang kitab yang paling murni adalah Al-Quran. Terus ditanya, Pak Profesor, kenapa Bapak nggak mengimani Al-Quran? Oh gini, ya kayak kita punya istri gitu. Kalau punya istri, gimana kira-kira? Mau istri orang lain? Enggak kan? Ya kayak gitu jawabannya. Jadi kalau agama saya ini, ya udah, ini agama saya. Mau orang lain itu bagus, 100% bagus, ya udah ini agama saya gitu. Nah, jadi mempertahankan kebatilan. Makanya orang yang berpikir, kalau di Al-Quran itu kan istilahnya orang-orang yang berpikir itu pasti memeluk agama Islam. Ya. Apalagi pernah mungkin bapak-bapak yang suka menonton apologet Islam ya, namanya Ustadz Zumma ya. Dia itu luar biasa menguraikan kitab yang di sebelah itu. Bahkan dia katakan, musuh terbesar orang di luar agama kita ini adalah kitabnya sendiri. Kenapa begitu? Karena antara satu yang lain kontradiksi. Jadi kalau dibilang begini, dia begini. Dibilang begini, dia begini. Jadi nggak ada konsistensi. Makanya banyak orang-orang yang udah berpikir akan masuk Islam. Mu'allaf. Ya. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang udah 14 abad yang lalu masih suci, masih asli. Ya. Kenapa asli? Karena mulai dari Rasulullah sampai sekarang teksnya ada, terjemahnya ada. Terjemahnya Quran nggak itu kira-kira? Ya bukan. Terjemah ya terjemah, Quran ya Quran gitu. Cuman pemahaman manusia dari terjemah itu ya seperti itulah. Jangan-jangan antara kita sama orang Amerika ya kan? Kita orang Indonesia ya. Ya istilahnya pengetahuannya beda. Ya dia memahami Al-Quran itu beda sama kita. Nah, gitu.
Jadi itu yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini kita bisa lalui dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ya, pemikiran dalam hati kita. Ramadan itu berkah. Cuman kita nggak lihat ya, Pak. Kalau andaikan nih doa kita dikabul, kayaknya ya di masjid misalnya, kayaknya banyak beras di sini, nggak muat kita mau sholat ya. Ya Allah beri ini, ya, turun. Ya Allah beri ini, turun gitu ya. Jadi itu mungkin ya salah satunya ya. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu merupakan apa namanya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di terakhir bulan Ramadan ini, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, di situ ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Artinya 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung mungkin 83 tahun kurang lebih ya. Kayaknya belum ada yang 83 di sini ya. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah dapat pahala yang nilainya sama dengan 83 tahun. Tapi apakah kita ingin menggapai itu tanpa yang lain? Artinya ini begini, jadi kita seharusnya memilih amalan. Saya pernah baca dalam sebuah buku kecil namanya Manajemen Umur. Bagaimana kita memanage umur kita. Ini kita udah tua, udah 60 ke atas ya. Lalu amal belum banyak. Bagaimana caranya? Cari amalan-amalan yang banyak pahalanya. Nah, begitu. Terus gimana caranya? Ya belajar. Nah, apa antara lain? Kalimatnya sederhana, tapi Allah mengatakan itu luar biasa manfaatnya. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lidah, tapi timbangannya nanti di akhirat itu luar biasa, sangat berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya kalau begitu ya perbanyak itu sebelum dapat Lailatul Qadar gitu. Jangan menunggu Lailatul Qadar tidak mencari amalan yang lain yang pahalanya juga bagus itu, banyak. Kemudian juga disebutkan ada seorang ulama besar, dia udah beramal banyak, terus dia mohon pada Allah, ya Allah kasih saya pahala yang paling banyak, yang besar pahalanya. Terus dia jalan-jalan di perkampungan, tahu-taunya tidak ada angin, tidak ada apa gitu ya, ditabok orang, Pak. Ditabok orang, padahal dia ulama besar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak marah karena dia berdoa tadi, ya Allah berikan saya pahala yang besar. Kalau dia sabar karena ditabok tanpa alasan, itu pahalanya luar biasa. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang yang sabar itu nggak ada ininya Pak, angkanya Pak. Banyak banget. Kalau nolnya itu sampai Google gitu. Google itu kan nol tanpa batas. Nah, kalau saya dulu pernah baca di majalah Bobo, apa itu arti Google? Nol tanpa batas. Nah, jadi nolnya udah luar biasa. Berapa menit lagi ya? Udah ya Pak. Terus yang ketiga, kita di bulan terakhir ini kan menunggu malaikat Jibril datang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat itu di dalam sebuah hadis senang sama orang yang baca Quran. Ada malaikat yang khusus ya. Apa kerjaannya? Nyari orang yang baca Quran.
Kalau ada orang baca Quran, dia berkerumun. Tapi saya nggak lihat, Pak. Ya memang nggak lihat. Kalau mungkin kalau kita lihat bisa kabur ya, Pak. Jadi malaikat itu senang sama orang yang baca Quran. Ya. Jadi kita baca Quran lah, ya, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita ketemu malaikat Jibril, ya, karena malaikat Jibril itu sayapnya 600 kalau nggak salah ya, Pak Ustaz ya. 600, makanya bisa ya dari langit ke dunia itu perjalanan 1000 tahun ya. Itu bayangin Pak, hanya beberapa sehari itu ya. Kalau dekat mungkin ya mungkin 1 detik aja udah nyampe ke dunia. Nah, jadi terus sayapnya itu besarnya malaikat Jibril itu menutupi ufuk. Kalau kata Nabi begitu. Saya nggak lihat lagi orangnya, maksudnya Jibrilnya gitu. Karena sudah sangat besarnya, ya wajar saja ketika kaum Lut ya dihancurkan dengan apa? Dengan malaikat Jibril, Pak. Diangkat tuh kampung, diangkat ke atas, dibalikin lagi menjadi laut mati namanya. Kenapa laut mati? Karena airnya itu kebanyakan garam. Jadi menurut riwayat itu adalah orang yang kaum Lut itu abnormal gitu. Pengennya laki-laki gitu kan, nggak abnormal itu ya. Nah, harusnya kan laki-laki pengennya perempuan, ini enggak. Laki-laki pengennya apa, laki-laki ya main anggar itu namanya. Yang terakhir bahwa di bulan terakhir Ramadan itu ada namanya salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi manusia diberi kesejahteraan sampai fajar. Makanya kalau bisa sahur kan jam 4 ya Pak. Bangun jam 4, jangan lupa tahajud 2 rakaat. Mana tahu masih dapat kan salamun ya hatta matla'il fajar, sampai fajar. Kalau udah fajar, subuh kan, nggak boleh lagi makan kan. Nah sebelum fajar itu kita masih kebagian 2 rakaat. Jadi walaupun mungkin nggak ditunggu dari maghrib ya, cobalah habis sahur sebelum makan ya kita sholat dulu 2 rakaat. Dengan demikian barangkali kita dapat ujung-ujungnya, ya, dapat ujung-ujungnya yang disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar, mendapatkan kesejahteraan. Barangkali ini aja yang bisa sampaikan, kayaknya banyak salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Sudah.